Gempar, ternyata Vladimir Putin kingmaker serangan Hamas ke Israel demi beri pelajaran Zionis dan mendukung kemerdekaan Palestina. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать. Baru-baru ini sebuah video beredar saat perang dan ketegangan di Gaza, di mana tentara yang memakai kamera saat tempur menggunakan bahasa Rusia dan yang membuat orang menyadari campur tangan beruang merah nyata dalam serangan perlawanan Hamas pada Israel yang dimulai 7 Oktober lalu itu. Di sisi lain, pada bulan Maret lalu, Rusia mengundang petinggi Hamas datang ke Moskow, entah dalam rangka apa. Yang pasti ini menunjukkan dukungan kuat Putin terhadap Palestina atau Hamas. Lalu apa keuntungan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan memanasnya konflik Gaza melawan Israel? Pertama, mengalihkan dunia dari perang di Ukraina dengan meningkatnya kekerasan di Timur Tengah yang mendominasi agenda berita internasional. Moskow mengandalkan berita utama dramatis dari Israel untuk mengalihkan perhatian dari perang Rusia di Ukraina. Tapi ini lebih dari sekedar mengubah siklus berita. Pihak berwenang Rusia yang berharap sebagai akibat dari situasi Timur Tengah sejumlah pasokan senjata barat ke Ukraina akan dialihkan ke Israel. Saya yakin krisis ini akan secara langsung mempengaruhi jalannya operasi militer khusus di Ukraina, kata diplomat Rusia Konstantin Gavrilov kepada surat kabar pro-Kremlin Izvestia. Para sponsor Ukraina akan terganggu oleh konflik di Israel. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara barat akan meninggalkan Ukraina, namun jumlah bantuan militer akan berkurang dan jalannya operasi mungkin akan sangat menguntungkan Rusia. Kedua, menguji kemampuan Amerika Serikat. Kami dapat dan akan mendukung Israel sama seperti kami mendukung Ukraina, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada pertemuan para Menteri Pertahanan NATO, dilansir BBC. Namun konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah akan menguji kemampuan Amerika untuk secara bersamaan mendukung dua sekutu dalam dua perang terpisah. Apalagi kondisi Amerika sedang tidak baik-baik saja. Ketiga, menjadikan Rusia sebagai mediator. Rusia sedang meningkatkan perannya di Timur Tengah dengan menyebut dirinya sebagai pembawa perdamaian yang potensial. Mereka telah memainkan peran tersebut sebelumnya dan bergabung dalam upaya internasional di masa lalu untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Rusia dapat dan akan memainkan peran dalam resolusi konflik, kata juru bicara Presiden Rusia, Putin, Dmitry Peskov. Kami menjaga kontak dengan pihak-pihak yang berkonflik dalam kunjungannya ke Moskow pekan ini. Perdana Menteri Irak meminta Presiden Putin untuk mengumumkan inisiatif gencatan senjata nyata di wilayah tersebut. Keempat, mewujudkan citra Rusia sebagai negara yang mendorong perdamaian. Bagaimanapun, ini adalah negara yang melancarkan invasi besar-besaran terhadap tetangganya. Namun, ini adalah konflik yang berbeda antara Israel dan Hamas yang telah terjadi hingga puluhan tahun lamanya. Dan apa yang dilakukan Rusia di Ukraina adalah patut karena Ukraina telah membangkang dan pemimpinnya menjadi antek barat.
Masya Allah, kini Rusia terang-terangan dukung Palestina. Media Arab Saudi puji langkah Putin, Israel makin ketakutan. Tidak mau nasibnya jadi seperti Ukraina. Kini nasib Israel tengah mencari perlindungan karena sang lawan, yaitu Palestina, dapat dukungan dan bantuan terang-terangan oleh Rusia, yang mana sudah terkenal dengan kehebatannya dan senjata luar biasanya. Bahkan jika senjata dan artileri Rusia menghujani tanah Zionis bisa remuk dan tidak tersisa, seperti neraka jadinya kondisi Israel. Di sisi lain, peran Rusia di DKPBB makin memuluskan jalan untuk menjatuhi hukuman pada negara yang sudah berpuluh-puluh tahun menyerang Palestina ini. Sikap Rusia sebagai presiden PBB pada Israel sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat. Sementara itu, sebuah media berbahasa Arab mengulas penolakan Rusia atas permintaan rezim Zionis untuk menunda pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait penjajahan rakyat Palestina dan hukuman atas Tel Aviv karena ikut campur dalam perang Ukraina. Surat kabar Ray Al-Yum menulis rezim Zionis menerima tamparan keras dari Rusia di PBB. Insiden yang menyadarkan para pengambil keputusan di Tel Aviv bahwa Rusia tidak lupa dan bertekad untuk menghukum Israel karena ikut campur dalam perang Ukraina. Hal ini terutama karena laporan orang-orang Israel membenarkan bahwa rezim ini mengirim senjata canggih ke Ukraina untuk memerangi pasukan Rusia, imbuhnya. Menurut Ray Al-Yum, beruang Rusia menunjukkan taringnya dan karena dukungan Israel atas Ukraina. Ia memberi tamparan keras diplomatik kepada Tel Aviv dan menolak penundaan pertemuan DKPBB yang membahas kebijakan rezim Zionis di tepi barat. Ini kemenangan bagi Palestina. Kanal 12 televisi Israel mengabarkan bahwa pertemuan DKPBB yang digelar hari ini akan membahas situasi di Palestina, kondisi yang berkembang di Masjid Al-Aqsa, dan situasi di tepi barat yang diduduki. Sebelumnya, wakil rezim Zionis di PBB Gilad Erdan menulis surat kepada wakil tetap Rusia di PBB Vasily Nebenzia untuk menunda debat terkait pendudukan Palestina, tapi ditolak oleh Moskow.